Halo, selamat datang di bacaan hari ini tanggal 10 Januari tahun 2023, hari Selasa. Saya juga akan menggabungkan dengan hari Rabunya tanggal 11 Januari tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi saya akan langsung paralel antara tanggal 10 dan tanggal 11, dan saya juga melihat ini energinya walaupun berbeda tetapi somehow temanya masih sama, tapi ambil hanya jika resonate tentu saja. Tanggal 10 bulan ada di berapa derajat nih? 24 derajat 54 menit pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat di Leo, dan oposisi dengan Saturnus yang ada di Aquarius. Tanggal 11-nya bulan udah masuk ke Virgo di 6 derajat 50 menit pada pukul 12 yang waktu Indonesia barat bagian barat membuat square dengan Mars. Jadi bulan yang oposisi dengan Saturnus itu bulan yang feminin berada di zodiak Leo. Ini kan juga adalah satu kondisi ada konflik oposisinya. Jadi konfliknya antara kebutuhan untuk berpikir bebas, kreatif itu kan bebas, dia nggak boleh dibatasin. Kalau dibatasin namanya bukan kreativitas lagi gitu ya, udah tinggal melaksanakan. Nah, tinggal melaksanakannya itu ada di Saturnus yang Aquarius. Jadi itu energinya antara kita harus memilih. Jadi kita harus memilih antara membiarkan pilihan hati kita atau kita menuruti sesuatu yang memang cepat atau lambat harus dihadapi. Selalu ada kemungkinan untuk kita bisa konfrontasi dan kita tetap menang. Tetapi ada juga kemungkinan untuk kita tetap konfrontasi dan kita akan kalah, ya. Itu kita sendiri yang harus ngitung. Apa bentuk Saturnus dalam hidup kita pada saat ini? Apa yang membuat kita harus berhati-hati dan tidak punya pilihan? Nah, itu tanggal 10. Tanggal 11-nya, ketika bulan udah masuk di Virgo, dia square dengan Mars, berarti dia oposisinya dengan Venus. Jadi oposisinya justru dari dalam. Jadi kayak kalau misalnya dari tadinya kelompok kita itu solid gitu ya, solid, kita menghadapi satu hal, kita mengambil keputusan bersama. Nah, hari Rabunya itu bagian dari tim kita atau bagian dari diri kita, karena kitanya itu bisa internal atau bisa di lingkaran yang lebih besar gitu ya. Itu ternyata tidak sepenuhnya setuju dengan kita. Jadi kita sendiri berkonflik, kita sendiri belum berdamai dengan apa yang kita pilih. Nah, pada saat ini sebenarnya bagian dari diri kita atau orang lain dalam tim kita itu walaupun menentang, intinya sebenarnya dia backup kita. Jadi tidak ada hal yang, kalau saya melihat ya, tidak ada hal yang sifatnya adalah negatif, kelicikan dan lain sebagainya, walaupun itu bisa diinterpretasikan begitu tergantung dari situasi di mana kita berada. Kita bisa berada di tempat yang begitu mendukung, dan kita bisa aja menempatkan diri kita di tempat yang kita saling cakar-cakaran. Nah, tinggal dipilih kan, tinggal dipilih kita apa menempatkan diri kita di situ atau enggak. Dan itu pilihannya setiap orang, selalu pilihannya setiap orang. Nah, kalau saya mengambil dia berada di dalam situasi sebenarnya tim kerja ini tujuannya adalah baik, maka pada saat ini pihak tersebut atau diri kita yang versi lainnya sebenarnya hanya ingin menyelamatkan kita. Tetapi caranya adalah dengan menentang, ya. Itu sebenarnya bukan hal yang negatif, karena memang kalau di dalam prinsip-prinsip ilmu pengetahuan itu kan adalah hal yang positif. Jadi tesis antitesis. Harus ada yang challenge satu ide. Kenapa? Karena kalau satu ide nggak ada yang challenge, maka kita nggak akan pernah sampai titik penjelasan yang ultimate, yang exhaustive ya. Jadi dia harus di-challenge terus sampai tidak ada lagi kata-kata yang bisa menentang kebenaran tersebut. Kan intinya seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada hari Rabu. Nah, itu yang ada di langit. Sementara kalau dari
Lenormandnya diambil 3 kartu, katakanlah ambil hanya untuk yang hari ini, hari Selasa dan Rabu. Kalau kita lihat kan memang ada pilihan sebelah kanan. Tadinya tuh udah satu ketetapan. Tapi setelah melihat perkembangan situasi, maka kita tetap harus memilih. Nah, kita harus memilih, dan kalau saya lihat di sini, saya mengambil 2 kali. Pertama tanggal 11, yang tanggal 10 dulu, kemudian tanggal 11 karena duluan 10 berarti 10-nya ada di bawah untuk Queen Moon Oracle, dan hasilnya sama. Ya, ini yang tanggal 10 assessing, tanggal 11-nya itu juga assessing. Padahal ini dua-duanya jumping. Jadi intinya hari ini dan besok kita sendiri yang memang harus membuat pilihan. Nggak ada yang memaksa kita untuk mengambil hanya satu pilihan. Justru kita yang punya kebebasan memilih. Keharusan itu datangnya dari mindset kita. Nah, kalau dari 3 kartu ini juga sangat intelektual ya. Lihat aja kartunya ya, Broken Arrow, yang sebelah kanan Guardian Angel. Nah, yang namanya gambar bulu itu kan juga adalah biasanya air sign ya, udara, elemen udara, dan panah juga elemen udara. Jadi elemen udara atau intelektual atau cara pikir yang tajam itu adalah tema dari 2 hari ini. Tetapi yang pertama, Broken Arrow-nya itu adalah sesuatu yang sudah tidak relevan lagi. Arrow-nya kemudian kita mencapai satu titik di mana kita berpikir tajam, slicing, dan kemarin juga kalau nggak salah ada blade segala ya. Dan kemudian di akhirnya Guardian Angel ini kan seperti apa yang tadinya energi arrow tapi sama-sama air sign yang sifatnya tajam itu berubah menjadi hal yang bijaksana, yang lembut. Kata-kata yang lembut, you are not alone. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kiri ya, paling kiri tadi, embrace the energy of peace. Ya, kalau sudah di satu tempat tidak ada yang challenge, kalau ada hal yang salah, maka kita bisa kebablasan kan. Makanya ini broken arrow. Dan oleh sebab itu harus ada yang challenge. Surround yourself with protective energy. Sehingga kalau kita di challenge, kita kemudian kita jadi defensif. Kita berusaha untuk mempertahankan pendapat kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan level intelektual yang tinggi, di mana semua dasarnya yang namanya intelektual, apalagi ini ilmu pengetahuan ya, saya nggak tahu kenapa harus mengatakan ilmu pengetahuan, di mana emosi tidak boleh terlibat di dalam diskusi ini, maka memang kita melakukan pilihan itu tadi, sehingga pada akhirnya kita menemukan cara pandang. Ini gambar mata ya, gambar mata, matahari dan bulan. Kita lihat jadi core kita, emosi kita, dan cara pandang kita yang jauh ke depan, dimana itu saling melengkapi. Itu merupakan pilihan dimana kita sudah mendapatkan yang terakhir. Dan ketika komunikasi itu sudah terjadi, maka kita sudah menyelami semua sudut dari pengambilan keputusan ini. Kalau kita kaitkan dengan orang lain, maka kita sudah mencapai pemahaman siapa saja yang menjadi ally-nya kita, sekutu kita, yang mendukung kita. Nah, kalau dari 4 kartu, Knight of Cups, The Sun. Ini kan yang paling kiri itu situasi, Four of Pentacles terbalik. Jadi ini kalau menurut saya kita mengutarakan apa yang menjadi pikiran kita, yang tadinya kita keep sendiri. The Chariot terbalik sebagai tantangan adalah ada perasaan menang kalah di situ, sehingga defensifnya kita tidak sepenuhnya adalah berpegangan pada prinsip kebenaran, tetapi menang-menangan. So be careful. Makanya di sini sarannya adalah Knight of Cups. Jadi ketika kita merasa emosi kita yang terchallenge, bukan intelektual kita yang terchallenge, maka berbaik hatilah gitu loh. Jadi nggak usah berpikir tentang menang-menangan, karena kita niatnya semua adalah niatnya memberi sesuatu untuk kontribusi yang terbaik kita. Sehingga pada akhirnya The Sun saya melihatnya di sini bukan kartu yang paling happy ya. Biasanya saya begitu, tapi adalah
kebenaran. Jadi ini kayak semuanya menjadi terjelaskan situasinya. Satu informasi untuk menutup bacaan kali ini tanggal 10 dan 11. There is not, nor has there ever been, a single eternally unchanging set of rules. The only rules that matters are the ones you decide for yourself. Jadi keharusan itu tampaknya adalah eksternal dan tidak bisa diubah. Tapi ternyata setelah proses ini, perjalanan kita dalam mengalami sendiri proses pengambilan keputusan, kita baru paham bahwa ternyata keputusan yang paling keras itu datangnya dari diri kita sendiri. Dan begitu kita paham bahwa itu adalah kita sendiri yang membuat, maka kita kemudian punya fleksibilitas untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.